Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sebuah majelis yang senantiasa kita harapkan keberkahannya, sebuah majelis yang senantiasa kita harapkan bahwa rahmat Allah diturunkan kepada majelis ini, sebuah majelis yang senantiasa mudah-mudahan dinaungi oleh para malaikat, sebuah majelis yang kita harapkan juga sebagai amal ibadah kita, sebagai pemberat amal kita nanti di yaumil akhir. Bersyukur pula pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk dilihat baik oleh saudara-saudara kita dengan cara Allah menancapkan ke dalam pikiran dan jiwa saudara-saudara kita yang lain bahwa kita adalah orang yang baik. Jadi Allah menancapkan rasa husnudzon kepada saudara-saudara kita, sehingga seburuk apapun kita, saudara-saudara kita tidak tahu. Yang tahu hanya kita, hanya Allah dan para malaikat yang senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk. Kemudian shalawat dan salam, kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh malas, senantiasa kita sampaikan kepada khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dia adalah seorang laki-laki dari Quraisy. Allah takdirkan beliau lahir dari keturunan yang paling baik. Allah takdirkan juga beliau adalah orang dengan bentuk fisik yang paling baik, dengan bentuk perangai yang paling baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memiliki kepribadian yang luhur. Kita bersalawat kepada beliau, bersalam kepada beliau, tentunya harus kembali saya ingatkan bahwa bukan berarti beliau itu membutuhkan salam dan shalawat dari kita. Akan tetapi justru kitalah yang sangat membutuhkan sholawat dan salam itu. Kita sangat membutuhkan membaca sholawat, membaca salam kepada beliau. Karena sejatinya beliau itu tanpa sholawat dan salam dari kita, beliau sudah memiliki atau sudah mendapatkan Jannah Firdaus, surga Firdaus yang sudah Allah janjikan. Sehingga kita bersalawat maupun tidak, beliau tetap mulia. Akan tetapi kita ingin mendapatkan keberkahan dari beliau. Ketika kita selesai mendengarkan azan, maka kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamman mahmudan alladzi wa'adta. Jadi kita meminta kepada Allah agar beliau diletakkan di surga yang tertinggi, maqamman mahmudah, tempat yang mulia. Sebenarnya kita berdoa ataupun tidak berdoa dengan doa tersebut, Allah pasti akan memenuhi janjinya bahwa Allah akan menempatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di surga yang tertinggi. Kita berdoa itu agar kita kebagian. Kebagian itu
kemudian kita bisa menjadi umatnya yang baik, dan mudah-mudahan dengan doa itu kita bisa ikut ke Maqamah Mahmudah, tempat yang dimuliakan, tempat yang terpuji. Baik, kita telah memasuki pertemuan yang ke-25, di mana pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji beberapa perjalanan beliau, sirah beliau dan para sahabat. Yang dahulu kita mengkaji dari sisi fase Mekah, yaitu berlangsung selama 13 tahun, di mana fase tersebut isinya adalah penderitaan, pengorbanan, perjuangan, berdarah-darah. Akan tetapi kemudian di fase berikutnya, malam hari ini kita sudah memasuki fase Madinah, dan kalau saya tidak salah kita sudah memasuki fase Madinah ini berarti sudah 4 kali pertemuan. Jadi malam hari ini kita akan mengkaji tentang fase Madinah, yaitu Muqaddimah Perang Badar. Muqaddimah itu artinya pembukaan. Nah, dalam Perang Badar ini kita akan disuguhi sebuah kisah yang menarik. Hanya saja terkadang kisah itu menjadi tidak menarik ketika saya sebagai penyampai tidak bisa menyampaikan kisah tersebut dengan lengkap, dengan sempurna dan meyakinkan. Akan tetapi mudah-mudahan ikhtiar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Kita berharap ikhtiar kita ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai pemberat timbangan kita di yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, dalam perang Badar atau dalam pertempuran di medan Badar, nanti kita akan mengetahui tentang istilah-istilah dalam dunia pertempuran. Salah satunya adalah istilah tauriyah atau tawari. Ada lagi istilah kitman. Lalu ada juga istilah sariyah, ada ghazwah, dan seterusnya. Makanya dahulu waktu pertama kali kita melakukan pertemuan atau kajian sirah nabawiyah ini, kita membahas tentang pentingnya belajar sirah. Makanya salah satu poin dari pentingnya belajar sirah nabawiyah adalah thaqafah Islamiyah itu bisa kita dapatkan. Wawasan keislaman dan hukum-hukum syariat itu bisa kita dapatkan ketika kita belajar sirah nabawiyah. Dan setiap kali pertemuan kita tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, thaqafah Islamiyah yang bisa kita ambil, hukum-hukum syariat yang bisa kita ambil. Dan pada malam hari ini insya Allah akan ada beberapa thaqafah Islamiyah ataupun hukum-hukum syariat yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari kisah Perang Badar ini. Yang pertama adalah Muqaddimah Perang Badar ini berawal dari orang-orang musyrik Mekah yang mereka itu kecewa, marah besar. Tentunya mereka murka karena orang-orang Muslim yang berada di Mekah, mereka pindah ke Madinah. Mereka sangat marah, sangat kecewa, dan ini membuat akhirnya mereka berpikir tentang keselamatan mereka ketika mereka ingin melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Karena mau tidak mau, mereka ketika hendak pergi melakukan perjalanan tersebut harus melewati kota Madinah. Nah, ini menjadi ancaman besar bagi mereka, bahwa kota Madinah sekarang bukan kota yang steril lagi bagi mereka, akan tetapi kota Madinah telah ditempati oleh musuh-musuh mereka, yaitu kaum muslimin. Maka dari itu mereka di awal tahun hijrah itu mengirim surat kepada tokoh musyrikin pada waktu itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Isi suratnya adalah, wahai pembesar Madinah,
sesungguhnya kalian telah menampung orang yang meninggalkan negerinya, dan orang-orang tersebut adalah musuh-musuh kami. Kalau kalian tidak mengusir mereka dari negeri kalian, maka pasti kami akan mendatangi kalian dan akan menawan wanita-wanita kalian. Nah, surat itu kemudian dibaca oleh Abdullah bin Ubay dan disaksikan oleh para pengikutnya yang sesama penyembah berhala. Lalu di saat sedang kumpul-kumpul ingin melakukan konsolidasi menyerang Nabi dan kaum muslimin, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW hadir. Maka Nabi Muhammad meredam gejolak itu, dan Abdullah bin Ubay bin Salul melihat bahwa para pengikutnya ini sepertinya belum punya nyali yang cukup untuk melawan kaum muslimin, karena melihat kegigihan orang-orang muhajirin, kegigihan orang-orang Ansar dalam membela saudaranya dari Mekah itu, mereka gentar, mereka ketakutan, sehingga nyali mereka menjadi ciut. Apalagi ketika Nabi langsung berbicara di hadapan Abdullah bin Ubay, berbicara bahwa kalian hanya akan membunuh anak-anak kalian kalau kalian itu mengikuti orang-orang kafir Mekah. Maka dengan kata-kata itu akhirnya Abdullah bin Ubay tidak jadi melakukan konsolidasi. Akan tetapi rupanya Abdullah bin Ubay ini adalah waktu itu masih musyrik, orang yang senantiasa memanfaatkan gesekan-gesekan di tubuh kaum muslimin. Setiap kali ada gesekan, maka Abdullah bin Ubay pasti akan masuk ke situ, dan untuk kepentingan ini Abdullah bin Ubay selalu menggandeng Yahudi, dan kabilah-kabilah yang ada di Madinah, yang tujuannya agar kaum muslimin harus kita habiskan di Madinah. Apalagi beliau ini, atau Abdullah bin Ubay ini, adalah orang yang paling dendam dengan Nabi. Karena dahulu di saat selesai perang Bu'ath, perang terakhir antara Aus dan Khazraj itu, Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan diangkat menjadi raja bagi mereka. Maka ketika mahkota itu sudah hampir diletakkan di kepala Abdullah bin Ubay bin Salul, muncullah Nabi kita Muhammad SAW di Madinah, sehingga mahkota itu tidak lagi terpasang, tidak jadi terpasang, dan Abdullah bin Ubay ini akhirnya tidak jadi raja atau batal menjadi seorang raja. Justru pengikut-pengikut Abdullah bin Ubay ini banyak yang masuk Islam. Nah, sehingga berkat atau atas landasan inilah maka Abdullah bin Ubay itu menjadi orang yang paling benci dengan Nabi, meskipun pada akhirnya nanti beliau atau dia ini masuk Islam, sholat di belakang Nabi dan seterusnya, tetapi hatinya sangat dekat dengan orang-orang kafir. Itulah ciri-ciri orang munafik. Lalu di awal-awal hijrah ini Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa tidur, karena rupanya ancaman itu terus datang dari Mekah. Ancaman itu terus datang dari Mekah, meneror orang-orang muhajirin, bahwa kalian jangan bangga dulu bahwa kalian bisa selamat, kalian bisa ditampung oleh orang-orang Madinah, tetapi yakinlah suatu saat kami akan mengubur kalian di halaman rumah kalian. Itu ancaman datang terus-menerus kepada orang-orang muhajirin. Maka di awal-awal hijrah itu Sayyidah Aisyah pernah berkata, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa di awal hijrah itu Nabi Muhammad tidak bisa tidur, sehingga beliau pernah berkata, seandainya malam hari ini ada seorang sahabat yang soleh yang mau menjagaku, maka terdengar semacam gesekan pedang, itu suara pedang. Lalu dari dalam beliau mengatakan, siapa di luar? Maka yang ditanya menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi bodyguard atau penjaga dari rumah Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah di awal-awal hijrah. Dan penjagaan ini rupanya tidak berlangsung sebentar, tidak hanya semalam dua malam, tetapi berlangsung sampai lama, bermalam-malam. Maka
Ketika Rasul terjaga, ada ayat yang Allah turunkan pada malam hari itu, yaitu wallahu ya'simuka minan nas. Allah turunkan ayat pendek, wallahu ya'simuka minan nas, yaitu Allah yang akan menjagamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Maka setelah mendengar ayat itu, Nabi Muhammad SAW bangun lalu berkata kepada para sahabat yang menjaga di rumahnya, sekarang kalian boleh tinggalkan aku karena Allah telah menjagaku. Nah, jadi kalau kita dengar ayat ini, maka salah satu pentingnya belajar sirah, kita jadi tahu asbabun nuzul. Ternyata asbabun nuzulnya ini, yaitu di saat beliau tidak bisa tidur, dijaga beberapa malam oleh para sahabat, kemudian Allah turunkan ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas. Inilah beberapa peristiwa di awal-awal hijrah. Kemudian suatu ketika Sa'ad bin Mu'adz, salah satu tokoh Ansor yang dahulu pernah kita ceritakan bagaimana beliau ketika masuk Islam, kaumnya itu Bani Abdul Ashhal, dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz bahwa kalian tidak boleh berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Nah, ini Sa'ad bin Mu'adz ini suatu ketika pergi untuk melaksanakan ibadah umroh ke Mekah. Di sana beliau dikawal oleh sahabat setianya yang pada waktu itu musyrik, masih musyrik, dan sampai akhir hayatnya juga musyrik, Umayyah bin Khalaf, majikannya atau bosnya Bilal bin Rabah. Nah, jadi Umayyah bin Khalaf ini dengan Sa'ad bin Mu'adz adalah kawan dekat. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz melakukan ibadah umroh ke Mekah, yang mengawal prosesi ibadah itu adalah Umayyah bin Khalaf. Lalu dilihat oleh Abu Jahal, wahai Umayyah, siapa yang ada di dekatmu? Dia adalah Sa'ad bin Mu'adz dari Madinah. Lalu kata Abu Jahal, wahai Sa'ad, kalian ini beribadah di Masjidil Haram ini, di Mekah, di Ka'bah, dengan penuh dengan penuh keamanan, rasa aman, nyaman. Tetapi kalian telah melakukan perbuatan yang kami tidak sukai, yaitu kalian melindungi Muhammad dan para sahabatnya. Maka seandainya engkau ini wahai Sa'ad tidak dikawal oleh Umayyah bin Khalaf, maka pasti engkau tidak akan bisa kembali ke negerimu. Engkau akan kami tahan atau bahkan akan kami bunuh. Maka dengan santainya Sa'ad bin Mu'adz menjawab, wahai Abu Jahal, kalau kalian berani macam-macam, maka kafilah dagang kalian akan kami hancurkan, akan kami cegat, akan kami ambil, dan akan kami rampok, istilahnya gitu. Maka mendengar itu kemudian Abu Jahal membiarkan Sa'ad bin Mu'adz melakukan ibadah umrah di Mekah. Nah, lalu dalam kondisi yang sangat genting seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, yang intinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu diizinkan untuk berperang. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan lilladzina yuqatalun, bagi orang-orang yang diperangi, biannahum zulimu, dan mereka itu dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah itu maha menguasai atau maha bisa dalam menjaga mereka, dalam menolong mereka. Maka mendengar ayat ini kemudian Rasulullah SAW melakukan dua strategi. Yang pertama, beliau melakukan perjanjian kerjasama dengan para kabilah yang lokasinya berdekatan dengan jalur perdagangan antara Mekah dan Madinah, Madinah dengan Syam. Jadi kabilah atau kampung-kampung yang berada di jalur perdagangan itu
beliau ajak kerjasama supaya tidak saling serang dengan penduduk Madinah, tidak saling serang dengan penduduk di sekitar Madinah, dan supaya ketika orang-orang Quraisy itu melewati jalur tersebut, para kabilah ini atau kampung-kampung kecil ini berpihaknya nanti ke kaum muslimin. Itu yang dilakukan Nabi yang pertama kali. Kemudian yang dilakukan Nabi yang kedua adalah beliau membentuk satuan pasukan kecil. Pasukan kecil yang kemudian dikirim oleh beliau dari Madinah ke jalur perdagangan tersebut secara terus-menerus. Jadi tidak pernah berhenti dikirim. Ada 30 orang, ada beberapa orang dikirim terus oleh Nabi. Jadi seperti shift gitu ya. Shift malam nanti mungkin dipimpin oleh Hamzah, shift siang nanti dipimpin lagi oleh siapa, dan seterusnya. Jadi jalur itu tidak pernah sepi dari penjagaan kaum muslimin. Nah, itu yang dilakukan Nabi. Maka ini menjadi ancaman besar bagi orang-orang kafir Quraisy. Rupanya jalur perdagangan itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, padahal jumlah mereka tidak banyak. Akan tetapi karena kegigihan mereka, mereka tidak kenal lelah. Siang malam jalur itu senantiasa dijaga oleh kaum muslimin. Nah, jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 8 satuan perang yang dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu oleh Hamzah, paman beliau sendiri, yaitu operasi Siful Bahar namanya, yang itu dilakukan di tahun pertama Hijriah ternyata. Jadi ketika awal hijrah itu yang dibangun tidak hanya masjid, kemudian mempersaudarakan, kemudian membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, tetapi rupanya beliau juga membentuk pasukan-pasukan kecil yang kita sebut dengan istilah syariah, pasukan kecil. Hijrah itu dipimpin oleh paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikirim ke wilayah Siful Bahar berjumlah 30 orang. 30 orang pasukan didirikan di tahun pertama Hijriah bulan Ramadan. Awal Ramadan Hijrah itu berarti kaum muslimin belum ada kewajiban berpuasa. Maka kemudian di tahun berikutnya, disitulah kemudian Allah mewajibkan kaum muslimin untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, kemudian setelah dibentuk syariah atau kelompok-kelompok kecil itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kesempatan, yaitu untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan bin Haris ini adalah, kalau dalam kitab Suwar Minas Sahabah itu, orang yang wajahnya paling mirip dengan Nabi. Karena Al-Harith ini adalah wawaknya, kalau kita bilang ya, kakaknya Abdullah. Abdullah itu ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kakak ponaan ya Pak ya. Kalau anak paman atau anak wawa itu berarti sepupu ya Pak. Jadi Abu Sufyan bin Harith ini adalah sepupu Nabi. Kemudian terdengar kabar bahwa kafilah Abu Sufyan itu membawa perdagangan yang luar biasa banyak, karena dititipi oleh penduduk Mekah itu luar biasa banyaknya, memimpin beberapa unta, beberapa kafilah dagang. Tetapi rupanya Abu Sufyan ini adalah bukan orang sembarangan. Terbukti di saat itu beliau melihat atau mendengar informasi bahwa pasukan kaum muslimin telah berjaga-jaga di sekitar jalur perdagangan. Maka beliau mengutus, atau dia ini mengutus salah seorang anak buahnya untuk mengecek apakah betul ada pasukan Muhammad di situ. Setelah dicek, rupanya tidak ada. Hanya ada beberapa orang penduduk situ yang tentunya sudah terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Tetapi kemudian karena tidak yakin dengan laporan anak buahnya, maka Abu Sufyan ini mendatangi lokasi dan melihat bahwa ada semacam kotoran unta.
ada kotoran unta. Inilah yang namanya seorang pemimpin kafilah dagang itu bukan orang yang sederhana pengetahuannya, tetapi orang yang jiwa kemiliterannya tinggi, kemudian intelektualitasnya juga cukup tinggi, maka naluri intelnya bermain. Dia korek-korek kotoran itu dan dia melihat ada biji kurma. Dan dia mengetahui bahwa kurma ini adalah kurma Madinah. Maka langsung berpikir, beliau langsung menarik kesimpulan bahwa berarti pasukan Muhammad sudah berada di sekitar sini. Maka beliau akhirnya melewati jalur yang lain yang tidak biasa dilewati oleh para kafilah dagang. Nah, ketika itu pula Rasulullah SAW mendengar informasi bahwa Abu Sufyan tidak melewati jalur biasa, maka akhirnya Rasul tetap berangkat ke Badar. Nah, sekarang kita akan memasuki yang namanya Badar. Badar kan istilah atau sebutan kita sebagai orang Indonesia. Sebenarnya kan Badrun atau Badr, dalnya itu sukun, mati. Nah, Badar itu ada beberapa versi yang mengatakan, yang pertama, Badr itu adalah nama sebuah sumur yang ada di lembah tersebut. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Badr itu adalah sebutan sebuah lembah yang mirip dengan sumur, seperti mangkok. Jadi lembahnya cukup dalam. Ada juga yang mengatakan bahwa Badr adalah nama tokoh di sekitar situ. Nah, intinya Badr adalah sebuah lembah yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai tempat bertemunya orang-orang musyrik Mekah dan orang-orang muslim Madinah. Jamaah rahimakumullah, perang Badar ini juga disebut dengan Yaumal Taqal Jam'an. Yaumal Taqal Jam'an. Yaum itu hari, iltaqa itu bertemu, al-jam'an itu berarti dua pasukan besar. Jadi hari bertemunya dua pasukan besar. Atau ada istilah lain menyebut bahwa perang Badar adalah Yaumal Furqan, yaitu hari pembedaan. Yaumal Furqan, hari pembedaan. Pembedaan antara yang hak dan yang batil. Perbedaan yang hak yang batil itu maksudnya pasukan muslimin adalah pasukan yang berada di pihak yang benar, pasukan kafirin pasukan yang berada di pihak yang batil. Maka disebut dengan Yaumal Furqan. Nah, dalam kisah ini Rasulullah SAW mendapat banyak pelajaran dari Allah tentang kisah ini, tentang Badar ini, yang kemudian Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1-8 yang beberapa waktu yang lalu coba saya hafal, tetapi karena karena kemampuan yang terbatas, kemudian juga kalau kata ulama itu karena maksiat yang terlalu banyak sehingga menutupi atau menumpulkan pikiran kita, hafalan kita. Ayat yang pertama berbunyi yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa ati'ullaha war rasul fa aslihu dzata bainikum. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha war rasul. Lanjutannya apa, Pak? In kuntum mu'minin. Itu pernah hafal, Pak, saya. Tapi kalau sekarang lupa ya itu tadi. Karena kemaksiatan yang kita lakukan, karena tumpulnya pikiran. Jadi dalam ayat itu Allah sangat indah menyampaikannya. Padahal di saat perang itu kan, kalau kita ingin seperti film, itu seharusnya ayat yang pertama turun adalah
bagaimana mereka bersiap-siap untuk berperang. Tetapi Allah dalam ayat ini menyebutnya dengan perang sudah usai, baru Allah menurunkan ayat ini, yaitu mereka bertanya, para sahabatmu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, anil anfal, tentang harta rampasan perang. Maka katakan, wahai Muhammad, kepada para sahabatmu, qulil anfalu lillahi war rasul, bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Maka tugas kalian, wahai para sahabat, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan perbaiki hubungan di antara kalian. Karena ketika perang usai, rupanya para sahabat ini ada yang merasa berjasa satu sama lain. Jadi ada 3 kelompok besar pada waktu itu. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengumpulkan ghanimah. Kelompok yang kedua, kelompok yang menyerang orang-orang kafir sampai lari mengejar. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menjaga Nabi. Jadi mereka saling merasa berjasa, bahwa kelompok kamilah yang paling berjasa, maka kami lebih berhak dengan ghanimah itu. Tidak, yang paling berjasa adalah kami, karena kami menjaga Nabi kita Muhammad. Yang lain kemudian berkata lagi, justru yang paling berjasa adalah kami. Kami adalah orang-orang yang mengejar orang-orang kafir sampai akhirnya mereka lari. Mereka sudah mulai terjadi seperti itu, dan kita tahu mereka adalah orang-orang yang keimanannya tidak lagi diragukan. Kokohnya iman mereka, akidah mereka, dan seterusnya, kekuatan ibadah mereka, sucinya ruh mereka, itu tidak kita ragukan lagi. Tetapi ini sebagai pelajaran bagi kita, bahwa sampai kapanpun yang namanya harta atau merasa diri berjasa itu akan senantiasa menjadi cobaan bagi kita. Apalagi kita yang ibadahnya pas-pasan, ilmunya terbatas, akhlak juga kadang baik kadang buruk. Kita tidak boleh merasa aman dengan ujian harta dan ujian bangga diri. Itu pelajaran bagi kita. Nah, dalam perang Badar ini Rasul berangkat ke Badar pada tanggal 12 Ramadan. 12 berangkat, 13, 14, 15, 16, 17 terjadi pertempuran Badar, yang biasa dikenal dengan Badar Kubro, perang Badar besar. Jadi 5 hari perjalanan dari tanggal 12 sampai tanggal 17 itu beliau melakukan perjalanan, dan dalam kitab yang ditulis oleh As-Solabi, dalam perang ini beliau melakukan tauriyah, yaitu memberi kabarnya itu tidak di awal ketika mau berangkat, tetapi ketika sudah sampai sudah agak jauh dari Madinah, baru beliau ngasih tahu bahwa tujuan kita ini. Nah, tapi ketika di perjalanan Rasul mendapat informasi bahwa Abu Sufyan ini tidak melalui jalur biasa, maka akhirnya beliau bilang kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, sesungguhnya kita berangkat berperang ini ingin mencegat kafilah dagang. Kita tidak ada tujuan berperang, karena waktu itu memang senjata juga tidak lengkap, perbekalan juga sangat minim. Bahkan digambarkan mereka tidak memakai alas kaki. Maka kalau kalian ingin ikut, silahkan. Tapi kalau kalian tidak ingin ikut juga tidak apa-apa. Jadi ini adalah satu-satunya perang yang Nabi sendiri tidak mencela mereka yang tidak ikut, tidak dicela. Padahal kalau di perang-perang lain kan dicela. Ada perang apa namanya Pak, yang perang sampai 3 sahabat ini dunia terasa sempit, Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik dan kawannya itu. Nah, perang Tabuk itu sampai Allah itu benci dengan 3 sahabat ini, sampai memberi hukuman kepada mereka. Tetapi di perang Badar ini Rasul tidak mencela mereka. Yang ingin ikut berperang silakan, yang tidak juga nggak apa-apa. Sampai ditawarkan juga ke orang-orang Ansor, wahai orang-orang Ansor, ini adalah perkaranya kami sebagai orang Muhajirin. Kami hanya ingin mengambil hak kami. Jadi kafilah dagang Abu Sufyan itu kan membawa harta
bagi milik orang-orang kafir Quraisy, dan Rasulullah dan para sahabat itu merasa punya hak dengan harta itu karena kan hartanya ditinggalkan di Mekah. Maka kami ingin mengambil hak kami. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan kalian wahai orang-orang Ansor. Tapi jawaban salah satu tokoh mereka mengatakan, tidak wahai Nabi, kami sudah terlanjur beriman kepadamu. Apapun yang kau lakukan maka kami akan lakukan. Kalaupun engkau mengajak kami untuk menyelami lautan, maka kami pun ikut menyelami lautan. Itu jawaban dari sahabat Ansor. Bagaimana dengan sahabat Muhajirin? Sahabat Muhajirin menjawab, wahai Nabi, kami tidak akan seperti pengikutnya Musa yang ingkar, yang mengatakan bahwa faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah. Kami di sini duduk-duduk. Jadi sahabat Muhajirin jawabannya dengan ayat itu. Tapi kami akan ikut denganmu wahai Nabi. Maka berangkat ke Badar. Nah, waktu itu jumlah kaum muslimin 313 sampai 318. Ada beberapa versi. Tapi yang terkenal 314. Menurut Imam Muslim bahkan disebutkan 319 orang. Ada 2 ekor kuda yang dinaiki oleh sahabat dan 70 ekor unta. Kemudian kaum kafir pada waktu itu berjumlah 1000 orang. 200 ekor kuda, mereka juga membawa para budak. Tujuannya sebagai penabuh rebana, penyemangat. Mereka membawa para wanita yang isinya itu cacian-cacian kepada Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Nah, pada waktu itu Barok bin Azib dan Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, oleh Rasulullah SAW dipulangkan ke Madinah karena usianya masih terlalu muda. Dipulangkan. Lalu ada kisah yang cukup menarik di mana 1 ekor unta itu dinaiki untuk bertiga, bergantian. Dinaiki Abu Lubabah, Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW. Jadi bergiliran naik untanya. Nah, ketika itu Nabi kan telah mengetahui bahwa Abu Sufyan telah lolos, maka kemudian Nabi tetap berencana melakukan strategi bahwa bendera putih dipegang oleh siapa, kemudian bendera hitam dipegang oleh siapa. Rasul sudah membagi-bagi tugas itu. Jadi bendera putih yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair, bendera hitam dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya dari Muhajirin. Dan Sa'ad bin Mu'adz, lalu Qais bin Abi Sa'sa'ah menjadi komandan pasukan di bagian belakang. Bendera putih Mus'ab bin Umair, bendera hitam Ali bin Abi Thalib, dan pasukan belakang Abu Sa'sa'ah dan Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ketika di perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang laki-laki tua. Nah, disinilah kita akan jumpai istilah tauri atau kitman. Jadi ketika laki-laki itu ditanya oleh Nabi, apakah ada pasukan atau kafilah dari Quraisy yang ada di sekitar sini? Maka bapak itu menjawab, kalian dari mana? Kami akan menjawab, tetapi jawab dulu pertanyaan kami. Maka informasi itu disampaikan dengan detail bahwa memang ada pasukan di sekitar sini. Lalu sekarang sudah aku sampaikan, sudah aku informasikan kepadamu. Sekarang katakan kalian ini dari mana? Maka Nabi mengatakan, nahnu minal ma, kami dari air. Nah, sebelum dikonfirmasi oleh bapak-bapak ini, Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar pergi meninggalkan bapak ini. Ini adalah salah satu trik atau cara dalam dunia pertempuran seperti itu. Jadi sebelum dikonfirmasi sudah pergi. Maka si laki-laki ini kebingungan. Ma itu nama sebuah wilayah di Irak atau nama sebuah apa?
Kemudian ketika di Badar, Nabi Muhammad SAW menempatkan pasukan di tempat yang menurut beliau sudah tepat. Tetapi namanya Rasul, beliau juga pada waktu itu bukan berdasarkan wahyu ketika menempatkan pasukan itu. Maka ada salah seorang sahabat, Hubayb bin Mundir, yang lebih faham dengan Badar, lebih faham dengan bagaimana cara bertempur, strateginya seperti apa. Beliau memberi masukan kepada Nabi, wahai Nabi, apakah ide Anda ini datangnya dari wahyu Allah ataukah memang ide Anda sendiri? Maka Nabi mengatakan, ini dari saya sendiri, ini pendapat saya sendiri. Lalu Hubayb mengatakan, rasanya lebih tepat kalau pasukan tidak ditaruh di sini wahai Nabi, tapi kita taruh di sumur Badar atau di lembah yang lebih dekat dengan sumber air. Nanti kita akan kuras air-air itu, kita buat lubang yang sangat lebar. Lalu air-air yang ada di sumur-sumur itu kita ambil, kita pindahkan ke lubang yang baru kita buat sebagai sumber air bagi kita. Sehingga nanti ketika musyrikin atau orang-orang kafir dari Mekah datang ke sini, mereka sudah tidak punya lagi sumber air. Itu strateginya. Maka Nabi menerima pendapat tersebut, pendapat yang sangat baik diterima. Lalu posisinya kemudian dipindah di sumber air. Nah, seperti itu. Baik, jamaah rahimakumullah, barangkali sebagai muqaddimah dari perang Badar, itu dulu saya kira untuk perang Badar part keduanya insyaallah bisa kita lanjutkan di pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.